Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, aku pernah menjalin hubungan yang manis dengan seorang pria yang berprofesi sebagai penjual jamu keliling. Dari Solo, orangnya gemuk dengan kulit coklat dan bicaranya selalu lembut. Beberapa kali aku diajak ke kontrakannya yang murah di dekat pantai. Meskipun orangnya kalem, tapi kalau sedang berduaan di dalam ruangan yang tertutup, ia bisa menjadi sangat lincah dan liar dan ahli dalam melakukan senam sehat malam-malam. Namanya Sukarti. Inilah kisahku. Pak Sukarti berumur 40-an tahun. Ia jualan jamu dengan sepeda ondal. Setiap jam 10 pagi, ia pasti mampir di halte tempat aku nongkrong. Ada sebuah warung makan yang ramai di sana. Aku tahu ia tak pernah mengenakan celana salam, hingga terlihatlah sangat jelas bentuk kepala si Joni. Jika ia duduk di dekatku, aku selalu mencandainya dengan mengelus-ngelus kakinya, dan dia diam saja. Sepertinya ia memang suka diperlakukan seperti itu. "Jangan di sini, Thomas, banyak orang lihat loh," katanya sambil melotot, namun bibirnya tersenyum. "Lah terus di mana, Mas?" aku bertanya. Lalu ia berkata punya tempat kontrakan yang bagus. Bagus untuk berduaan, katanya. Singkat cerita, aku diundang datang ke rumah kontrakannya yang kecil di dekat pantai. Rupanya ia hidup bersama istri dan anak laki-lakinya yang sudah besar, baru lulus SMA. Usianya mungkin sekitar 20-an tahun. Ketika aku tiba di sana, anak dan istrinya sedang tidak ada, entah kemana. Tanpa basa dan basi, seolah waktunya tidak banyak, Pak Sukarti segera menyeretku ke sebuah ruangan yang hanya berpintu kain. Pak Sukarti melakukannya dengan cepat, dengan tergesa-gesa. Aku bahkan belum sempat menikmati es krim. "Tapi nggak apa-apa," kata hatiku. "Mungkin di lain waktu, ketika keadaan memungkinkan, kita akan melakukannya lagi." Dan memang benar, beberapa detik kemudian setelah Pak Sukarti selesai, istrinya datang. Untung aku sudah berada di ruang tamunya yang kecil itu. Sejak itu Pak Sukarti seperti kambing jantan yang kebelet kawin. Setiap hari lebih dari 10 kali ia mengirimku pesan, bahkan kadang-kadang menelepon malam-malam hanya untuk mendengarkan suaraku. Katanya enak. Lebay sekali dia. Suatu malam, ia nekat datang ke rumahku. Pakai sepeda ondal, saudara-saudara. Jarak rumahku dengan kontrakannya sekitar 5 km. Bayangkan, dan ketika sampai di rumahku, dia langsung main kasar seperti pemain bola Titus Bonai. Untung saja saat itu orang tuaku sedang tidak ada di rumah. Pak Sukarti bahkan ingin nginep satu malam saja agar nanti ketika terbangun tengah malam, ia bisa melakukan senam bersamaku. Tapi aku menolaknya. Dia tidak bermain cantik. Aku khawatir orang tua atau tetangga sebelah rumah curiga aku membawa masuk perempuan, laki-laki ke dalam rumah malam-malam. 1 minggu setelah aku emoh dihubungi dia, aku menolak diajak untuk bertemu, dan sepertinya memang aku tidak punya keinginan untuk bertemu lagi dengan Pak Sukarti. Tapi lewat 1 minggu lebih 2 hari, entah mengapa ada keinginan untuk bertemu Pak Jamu lagi. Apakah ini rindu? Tentu saja bukan. Hanya ada sesuatu di dalam tubuhku yang perlu dikeluarkan. Itu saja. Maka ketika dia menelpon lagi, aku segera mengangkat, dan malam harinya terjadilah pertemuan di rumahnya. Tiba di rumah kontrakannya yang kecil itu, aku disambut dengan senyum manis dari Pak Sukarti di depan pintu. Senyumnya sumringah, sepertinya ia memang sudah ingin sekali bertemu denganku. Ia menjabat tanganku dan menariknya ke dalam. "Kamu kenapa sih? Ditelepon gak pernah diangkat?" tanya Pak Sukarti. "Lagi di jalan, Pak," jawabku. Setelah itu bukan mulut lagi yang bicara, tapi kegiatan yang disebut nganu. Kali ini Pak Sukarti bermain dengan santai, tidak terburu-buru. "Istriku sedang berada di rumah temannya," katanya. Tapi di luar prediksi BMG,
Lagi asik-asiknya aku dan Pak Sukarti melakukan senam sehat. Tiba-tiba dari pintu tirai kain lusuh, wajah perempuan yang kupastikan adalah istri Pak Sukarti muncul dan tanpa sekata-kata langsung melemparkan sebuah piring ke arah Pak Sukarti. Suara gelondrang keluar dari piring yang dilempar tadi mengenai kepala Pak Sukarti. Aku saking terkejutnya langsung meloncat dari tempat tidur. Pak Sukarti juga melakukan hal yang sama untuk menghindari lemparan piring selanjutnya. Perempuan itu menjerit-jerit, mengeluarkan kata-kata kotor kepada suaminya. Pak Sukarti hanya diam, menunduk. Aku semakin ketakutan ketika perempuan itu menatapku dengan mata yang masih menyala alias marah. Pelan namun pasti ia melangkah mendekatiku, sementara Pak Sukarti mencoba menghalangi langkah istrinya. Jangan bu, katanya. Tapi langkah istrinya tak bisa ditahan. Ia menyingkirkan Pak Sukarti begitu saja hingga tubuh suaminya itu terjerembab. Dan saat yang paling menakutkan dalam hidupku pun terjadi ketika perempuan itu memegang leherku sambil berkata dengan mata melotot, "Jangan pernah kesini lagi kau." Sambil mengambil jaketku yang jatuh di lantai, aku berlari keluar, mengambil sepeda motorku, kemudian memacu motorku sekencang-kencangnya seperti dikejar suster ngesot. Sejak itu nomor Pak Sukarti langsung aku blokir. Tobat soto babat. Tak lagi-lagi aku bertemu orang seperti Pak Sukarti. Semalaman itu aku nyaris tak bisa tidur karena memikirkan yang barusan terjadi di rumah Pak Sukarti si bakul jamu itu. Aku mulai berpikir bahwa tidak kali ini saja Pak Sukarti ketahuan istrinya. Mungkin ia juga pernah membawa teman lelakinya ke rumah dan bernasib sama sepertiku. Kepergok sang istri saat melakukan senam sehat malam-malam. Setahun berlalu, aku sudah melupakan tragedi memalukan dengan Pak Bakul Jamu itu. Aku yang memang ditakdirkan untuk suka dengan singkong kembali bertemu dengan pemuda berusia sekitar 22-an tahun. Orangnya tinggi seperti pemain basket dan gayanya memang sudah mirip-mirip pemain basket dunia. Tapi aku suka, apalagi kalau ia sedang berkeringat. Namanya Soekarno. Bertemu di alun-alun ketika ia sedang sendirian. Aku mendekatinya dan meminjam korek api. "Sendirian mas?" ia bertanya dengan percaya diri penuh. "Iya mas," jawabku. "Mau saya temenin?" ia bertanya lagi dengan penuh percaya diri. Aku tersenyum, menatapnya, lalu mengangguk-angguk. Lalu dengan cepat kami menjadi sangat akrab, saling bertukar nomor telepon, kemudian janji ketemu di pantai untuk melakukan senam kesegaran jasmani di bawah pohon ketika suasana sedang sepi. Setelah itu ada pertemuan lagi di rumahku yang juga sepi. Sore hari ketika rumahku benar-benar tidak ada orang, dan akhirnya aku diundang ke rumahnya. Aku setuju, penasaran juga bagaimana kehidupan anak ini. Akhirnya ia menjemputku dengan motor butut yang knalpotnya banyak mengeluarkan asap. Begitu sampai di rumahnya, terkejutlah aku karena ternyata itu adalah rumahnya Pak Sukarti. Rupanya Soekarno ini adalah anaknya Pak Sukarti, si penjual jamu. Tanpa pikir panjang, aku langsung meloncat dari motor dan berlari menjauh dari rumah Pak Sukarti itu. Sumpah masih trauma aku. Kulihat Soekarno kebingungan melihatku, dan sempat kulihat seorang pria yang keluar dari rumah disusul seorang perempuan, Pak Sukarti dan istrinya. Aku segera meneruskan lariku seolah ada kuntilanak yang mengejarku.